Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Knowledge Millennial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Fungsi atau rumus Excel VLOOKUP adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Fungsi VLOOKUP Excel ini memiliki 4 argumen, yaitu yang pertama lookup value atau nilai yang kita cari, atau ini adalah nilai kuncinya, merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen ini bisa berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis langsung maupun sebuah referensi sel. Bisa juga ini berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. Yang kedua adalah tabel array atau tabel referensi, di mana sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Selanjutnya ini adalah nomor kolom, merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang sebaris dengan posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Selanjutnya ini adalah rank lookup. Rank lookup ini diisi dengan nilai boolean, true atau false. Nilai logika ini menunjukkan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan atau referensi untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama persis atau cukup menemui nilai mendekati. Selanjutnya adalah fungsi HLOOKUP. HLOOKUP ini sebenarnya adalah sama dengan fungsi VLOOKUP, yang membedakan hanya bentuk tabel dan letak value yang akan dicari. Rumus Excel HLOOKUP merupakan salah satu yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada tabel data tersebut. Di sini juga ada 4 argumen, yaitu semuanya sama dengan yang vertikal tadi, cuman yang membedakan pada nomor 3 ini, yaitu row index num ini adalah nomor baris. Nomor baris dalam tabel referensi akan menghasilkan nilai yang cocok. Jadi vertical lookup dan horizontal lookup pada dasarnya memiliki konsep yang sama, cuman dia hanya membedakan dari yang satu mencari secara vertikal dan yang satu mencari secara horizontal, dan pada rumusnya beda pada argumen yang ketiga, yaitu ini menggunakan dengan nomor kolom dan ini nomor baris. Pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas bagaimana 4 macam rumus dasar VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama dengan data validasi. Dasarnya data validasi Excel ini intinya yaitu pembatasan isi yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan entry data atau menghindari kesalahan input data agar data yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah dengan nama rank yang kedua, yang ini merubah atau memberi nama rank pada tabel array-nya nanti, dan ini dengan kombinasi formula, dan selanjutnya dengan if error. Kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada 2 buah tabel, yaitu tabel barang dan tabel konsumen. Di sini tabel barang berbentuk vertikal tabel referensinya, dan ini berbentuk tabel konsumen berbentuk horizontal. Jadi di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP atau vertical lookup, sama dengan VLOOKUP dan ini nilai value-nya dari kode produk, titik koma ya teman-teman, dan ini adalah tabel referensinya atau tabel array-nya. Ini kita blok aja. Oke, dan selanjutnya titik koma dan nomor kolomnya.
yaitu kita mencari nama barang. Nama barang terletak di kolom kedua, dan ini adalah tipe datanya false. Oke, jadi jika kita menggunakan false, jika tipe datanya tidak sesuai, maka dia akan menampilkan NA atau error. Di sini dapat kita buat copy 001 lanjut. Untuk mengunci data array ini atau tabel referensi ini, kita bisa menekan di sini tombol F4 untuk keyboard agar dia terkunci, dan ini tombol F4 pada keyboard juga. Oke, dan di sini dapat kita copy, dan ini kita ubah menjadi nomor 3 karena berat itu terletak di kolom ketiga. Oke, ini juga kita copy, ini nomor kolomnya karena kita mencari harga satuan, jadi di sini kolom keempat harga satuan. Oke, sudah kita dapatkan hasilnya untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Begitu juga dengan HLOOKUP. HLOOKUP kita akan menggunakan rumus di sini HLOOKUP karena tabelnya horizontal, karena datanya terletak baris demi baris. Dan ini adalah nilai yang dicari, titik koma, dan ini adalah tabel referensinya. Kita blok titik koma, dan kita akan mencari nama konsumen. Oleh karena nama konsumen ini terletaknya di baris kedua, maka ini 2, dan tipe datanya false. Dan ini kita bisa isi dengan ini, bisa kita copy saja ya teman-teman. Ini bisa kita copy, dan ini kita akan mencari alamat. Oleh karena alamat di baris ketiga, ini kita ubah menjadi 3, enter, dan ini bisa kopas saja, dan ini kita ubah menjadi, oleh karena nomor handphone yang akan kita cari terletak di baris ke-4, enter. Di sini sudah dapat kita bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan perbedaannya. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke data validasi. Di sini kita akan mencari harga satuan dari kode produk. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, yaitu ini adalah kode produk atau data yang kita cari, dan ini adalah tabel referensinya, titik koma, dan kita akan mencari harga satuan yang terletak di kolom keempat dengan nilainya false, enter. Dan di sini kita akan mengisi dengan KP001. Lebih baik kita menginputkannya dengan menggunakan kita masuk ke menu, kita memanfaatkan data validasi. Kita masuk ke menu data dan data validasi, dan di sini kita pilih list, lanjut, source-nya kita blok saja yang ini, yang kode produk, lanjut, dan oke. Di sini kita bisa langsung pilih input, dia akan masuk sendiri. Oke, dan ini unit, jumlah unit ini kita akan mengisinya manual, dan ini kita langsung bisa menggunakan kombinasi formula, yaitu HLOOKUP dengan kombinasi formula. Sebelum kita masuk ke kombinasi formula, lebih baik kita membuat nama rank dari tabel referensi ini.
kita blok, kita buat di sini tabel referensi ya, enter. Jadi untuk menggunakan kombinasi formula dengan nama rank tadi sudah ada kita buat, dan sekarang kita menggunakan sama dengan VLOOKUP. Kita memasukkan dengan menggunakan harga satuan dan nilai yang kita cari berdasarkan produk, titik koma, dan data array-nya tadi kita tabel referensi ya. Di sini sudah ada, kita langsung pilih tabel referensi, titik koma. Oleh karena kita akan mencari total berdasarkan harga satuan ini, harga satuan terletak di kolom keempat, ini kolom keempat, kita buat 4, dan ini fase, enter, fase, dan kita akan kalikan ini dengan unit. Ini adalah kombinasi formulanya. Unitnya kita isi manual dengan angka 5, maka 5 dikali 550.000 akan menghasilkan 2.750.000, atau ini bisa kita ubah ke KP 002 ya. Berarti harga satuannya 700.000 dikali 5, 7 juta dikali 5, 35 juta. Ini kita beri pengaturannya di sini, kita pakai 7 juta 35 juta. Cocok ya teman-teman. Bagaimana kita menggunakan data validasi dengan nama rank dan kombinasi formula. Dan sekarang kita coba memanfaatkan if error. Kalau kita memasukkan datanya manual, bukan pakai data validation, lebih baik kita menggunakan fungsi if error. Untuk di sini kita tambahkan teman-teman, if error buka kurung, dan di sini kita titik koma, data tidak ada, titik koma dalam kurung, enter. Jadi jika ini kita ketik data yang tidak ada pada kode produk, maka dia akan menampilkan data tidak ada. Ini yang belum kita pakai if error, dia akan menghasilkan nilai error. Ini juga kita harus menggunakan if error agar tidak tampil error ya teman-teman. Begitu juga dengan yang ini, kita masukkan fungsi if errornya. Ini belum if error ya teman-teman. Bisa kita lihat perbedaannya, dan kalau ini kita masukkan manual, ini juga bisa kita buat. Misalnya ini kan menampilkan data error, agar dia tidak error, VLOOKUP ini kita juga bisa masukkan fungsi if errornya. Titik koma, data begitulah memanfaatkan 4 rumus dasar, yaitu data validation, nama rank, kombinasi formula, dan if error pada fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Kita langsung masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada sebuah faktur, ini yang akan kita isi dengan kita cari nilainya, itu nama konsumen, alamat, dan nomor HP berdasarkan ID konsumen. ID konsumen ini kita buat data validasinya.
data validasinya. Oke, kita lanjut, kita blok saja ID konsumen ya teman-teman. Lanjut. Oke, dan kita akan mencari nama konsumen berdasarkan lookup. Sebelum itu kita belum ada membuat nama rank pada tabel konsumen ini. Akan kita buat dulu nama ranknya, yaitu kita blok dulu tabel konsumen ini sebagai tabel referensi pada tabel konsumen, yaitu tabel konsumen. Oke, kita enter. Jadi sekarang kita bisa langsung gunakan di sini rumus lookup, sama dengan lookup nilai yang dicari titik koma tabel konsumen titik koma. Oleh karena kita mencari nama konsumen, dia terletak pada baris kedua. Ini kita pakai angka 2 dan false. Enter. Ini kita isi dulu. Oke, dan lanjut. Di sini bisa kita copy langsung, kita copy, dan kita akan mencari yaitu alamat terletak pada baris ketiga. Enter. Dan ini juga bisa kita copy langsung. Ini kita akan mencari nomor handphone terletak pada baris keempat. Oke, kita sudah mendapatkan data konsumen, yaitu kita mencari berdasarkan ID konsumen, yaitu nama konsumen, alamat, dan nomor handphone. Ini bisa kita ubah, dia akan berubah dengan sendirinya berdasarkan ID konsumen tadi. Oke, sekarang kita akan di sini kita membuat data validasi, yaitu data validasi. Kita buat datanya list. Oke, lanjut, kita blok kode produk dan oke, di sini sudah ada datanya langsung ya. Kode produk kita isi dengan KP002, ini KP04, ini KP05, ini KP06, dan kita akan mencari nama barang berdasarkan kode produk tadi. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP berdasarkan kode produk titik koma, data arraynya tabel referensi titik koma. Kita akan mencari nama barang terletak pada kolom kedua titik koma false. Enter. Dan ini bisa kita tarik saja ke bawah. Oke, dan ini kita isi manual ya teman-teman. Bisa ini 3, 4, 3, dan 2 unitnya. Dan kita akan mencari total. Total ini kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu VLOOKUP dengan kombinasi, sama dengan kita akan mencarinya yaitu harga satuan dari tabel tadi kita kalikan dengan unit. Harga satuan berada pada kolom keempat, sama dengan VLOOKUP berdasarkan kode produk titik koma tabel referensi titik koma, dan kita tadi berada pada kolom keempat titik koma false, dan kita kalikan dengan unit, jumlah unitnya, dan enter. Ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Kita atur. Oke, jadi sama dengan sum enter. Oke, begitulah bagaimana kita memanfaatkan yaitu VLOOKUP dan lookup dengan 4 rumus dasar, yaitu
dengan data validasi, dengan nama rank, dengan kombinasi formula, dan dengan if error. Dan sekarang kita bisa masuk ke contoh yang kedua, bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini dapat kita lihat ada dua buah tabel gaji dan tabel potongan pajak. Ini kita menggunakan tabel VLOOKUP dan ini tabel HLOOKUP. Kita langsung menggunakan nama ranknya, ini kita blok dan kita buat ini tabel gaji. Enter. Dan ini kita buat tabel pajak. Enter. Sekarang kita bisa mencari gaji pokok dengan memakai tabel gaji menggunakan rumus VLOOKUP, tunjangan dengan menggunakan rumus VLOOKUP, dan transportasi dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sekarang kita langsung sama dengan VLOOKUP. Ini salah ya teman-teman, kita ubah dulu datanya. Ini baik, kita langsung saja ini kita blok, kita hapus, kita langsung pakai data validasi aja biar tidak ada nanti salah-salah input. List, kita langsung data validasinya kita blok golongan. Oke, langsung kita oke kan. Jadi sini kita tinggal input nanti sama dengan VLOOKUP berdasarkan golongan ya teman-teman, dan tabel gaji titik koma. Kita akan mencari gaji pokok, yaitu terletak pada kolom pertama. Oh ini salah ya teman-teman, tabel gajinya ulangi lagi. Oleh karena ini tabel gaji dan tabel pajak sudah kita buat, ini harus kita perbaiki dulu. Nama rank yang sudah kita buat bisa kita perbaiki dengan cara masuk ke formula dan kita ambil nama manajer, dan tabel gaji ini bisa kita edit yaitu dengan memblok dari sini. Oke, dan juga bisa nanti kita delete. Oke, dan tabel pajak bisa ini kita delete atau kita edit aja ya teman-teman. Edit, ini tekan, ini kita blok. Oke, kita ulangi lagi sama dengan VLOOKUP berdasarkan golongan titik koma tabel gaji titik koma gaji terletak pada kolom kedua, gaji pokok titik koma file C. Enter. Di ini bisa kita isi dengan golongan 1, ini kita isi dengan golongan 2, ini kita isi dengan golongan 3, ini kita isi dengan golongan 4, dan ini kita isi dengan golongan 4. Dan ini langsung ditarik aja ya teman-teman. Oke, kita langsung tarik. Ini bisa kita copy di sini. Oke, ini akan kita ubah, kita mencari tunjangan. Di sini kita ubah dengan kolom ketiga karena tunjangan terletak pada kolom ketiga berdasarkan golongan D6 ya teman-teman, berdasarkan golongan. Enter. Dan ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Oke, jadi di sini dapat juga kita copy. Ini kita ubah menjadi kolom keempat dan langsung kita tarik ke bawah. Nah, udah. Sini dapat kita lihat yaitu golongan pertama gaji pokoknya 1.500.000, tunjangannya 300.000, transportasinya 450.000. Golongan keempat gajinya 4.500.000, tunjangannya 1.200.000, dan transportnya 1.500.000. Cocok ya teman-teman. Jadi total gaji ini kita blok semuanya,
kita menggunakan rumus sum. Oke, Ctrl Enter. Nah, sekarang kita akan mencari pajak. Oleh karena tabel pajaknya berbentuk baris per baris, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP atau memanfaatkan rumus HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP berdasarkan golongan ya teman-teman. Oke, dan tabel pajak. Titik koma, kita akan mencari pajak, yaitu terletak pada baris ke-2. Oke, jadi ini kita akan menggunakan kombinasi HLOOKUP. Ini kita kali dengan total gaji. Oke, kita enter, maka kita akan mendapatkan pajaknya. Jadi kita untuk mencari pajaknya, kita menggunakan HLOOKUP dengan mengalihkan untuk kombinasikan dengan HLOOKUP dengan kita menggunakan formula kombinasi, dan ini bisa kita tarik saja ke bawah dan kita akan mendapatkan pajaknya. Dan gaji bersih sama dengan, kita enter, kita blok semuanya sama dengan total gaji dikurang pajak, dan Ctrl Enter. Dan di sini kita dapat memanfaatkan yaitu tombol fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan formula kombinasi. Demikianlah pembahasan saya kali ini, bagaimana kita memanfaatkan yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP dengan data validasi, dengan nama rank, dengan kombinasi formula, dan dengan if error. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang tepat sasaran. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.